Baik, listener, berikut ini ada satu informasi untuk Anda tentang peduli generasi muda bangsa saat kembali mempersembahkan konser paduan suara bertajuk A Portrait of Harmony. Sementara untuk konser di Jakarta akan berlangsung pada tanggal 8 Mei 2003. Sekilas ruang siaran radio ini tidak tampak berbeda, tapi suasana mencekam di sini begitu terasa. Beberapa orang saksi akan menjelaskan pengalaman ganjil mereka di tempat ini. Tempat ini yang saya dengar, dulunya tempat ini satu perkuburan. Tapi yang saya tahu tempat ini dulunya kos-kosan. Ada satu anak kos yang memang gantung diri, tepatnya di lantai 2 ini, tempat di ujung toilet. Ada suara-suara aneh juga di situ. Nah, kemudian setelah kos-kosan, tempat ini dibangun satu rumah makan. Setelah rumah makan berdiri, kurang lebih 2 tahun ke belakang ya, baru Bandung News Radio ini ada. Setelah rumah makan tutup, belum lama ini makin terasa atmosfer yang agak-agak serem. Ini rumah kosong. Walaupun saya tanya sana sini bahwa rumah ini pernah ada orang bunuh diri di rumah ini. Kita buka restoran itu saat-saat pertama, bulan-bulan pertama, tahun pertama lumayan. Nah, pas tahun kedua, tahun ketiga, mulai banyak tamu yang masuk ke ke WC. Itu katanya ada orang nenek-nenek yang rambutnya itu terurai, terus muka buruk begitu lewat. Pada saat itu si tamu itu datang mengadu pada saya. Saya berpikir, ini hanya ilusi aja ya. Pada mulanya waktu itu saya cuma mendengar keluhan-keluhan dari teman-teman saya, kerja nggak tenang gitu kan ya. Pada akhirnya saya tuh harus mencari jalan karena ini sesuatu yang sama sekali tidak biasa terjadi dan mungkin tidak semua orang merasakan hal seperti itu. Kebetulan saya kenal dengan orang yang indera keenamnya bisa jalan, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan mereka yang tetangga-tetangga kita lah ya, yang tinggal di alam gaib. Kemudian saya memanggil ustadz saya untuk datang ke kantor sini. Dia masuk ke atas, ke lantai 2 ke kantor, kemudian dia berkeliling. Coba tolong dilihat apakah memang kondisinya di kantor sini secara maya gitu ya, itu mengganggu kinerja kah atau tidak. Mulai jam 10 malam itu ini mixer ini nih, waktu itu saya sedang ngomong bersama ada rekan saya yang siaran 2 orang di depan ini. Terus mereka entah mendengar atau tidak, tapi dari earphone yang saya dengar itu tiba-tiba suara mereka itu jadi kayak jauh, terus kayak ada suara bocor gitu loh. Suara bocor masuk, itu tuh suaranya suara cewek ketawa, terus ngobrol, terus ada suara laki-laki, suaranya besar, berat, dan itu menirukan apa yang saya bicarakan gitu. Jadi saya bisa bilang kata-kata biru, dia ikutan biru gitu dengan suara yang besar. Aku lihat di kaca di cermin itu, kaca yang sebelah sini tuh ada 3 makhluk. Yang sebelah kanan itu tinggi gede, laki-laki. Yang di belakang persis itu perempuan, rambutnya pendek. Terus yang di sini bayangan dia gelap aja gitu. Jadi kayak nggak ada rambutnya, cuma kepalanya aja gitu. Aku tengok ke belakang nggak ada. Dan waktu itu sempat juga gugup sih. Makin malam itu makin aneh ya, bisa dibilang kejadiannya. Ini di sini di jendela ini kelebatan udah sangat sering saya lihat berkelebat gitu. Terus di ujung ruangan di sana itu sering saya lihat ada orang yang duduk ataupun juga berdiri ya.
Terus makin malam lagi, sudah mendekati jam 12, itu di bawah situ di tempat yang kosong, ada bangunan kosong tempat duduk yang dari bambu itu saya ngelihat ada sepotong tangan kayak kayak melambai gitu. Berhasil atau tidaknya upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen akan dibuktikan sebentar lagi oleh seorang paranormal melalui deteksi. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada Kang Denny, seorang yang mempunyai kelebihan untuk mendeteksi keberadaan makhluk halus di sekitar sini. Perkenalkan Denny, bisa dimulai dari mana kira-kira? Bisa dimulai daripada awal yang tadi dari ujung itu, ya silahkan. Silakan. Iya, baik. Antara ruangan yang satu, ya, dan di sini ya terdapat dua makhluk gaib yang emang kalau ini satu kumpulan ya, satu kumpulan dari salah satu makhluk yang tadinya ya emang menempatkan satu daerahnya gitu. Nah itu termasuk ruangan sebelah ujung sini yang ketiga. Nah ini aura ini panas. Kalau kita rasakan secara lahir sih ya biasa gitu ya. Kalau emang kita merasakan secara batin ya ini ada ruang lingkup gerak yang ini ditimbulkan juga dalam satu wujud makhluknya ya nggak kelihatan ini ya. Hanya satu wujud aja tuh. Cuma ini wujud kelihatan tinggi, hanya kelihatan badannya doang ya. Kepalanya malah ke atas gitu. Jadi antara ruang gerak di sini emang dia ada tapi tidak mengganggu gitu kan. Laki-laki besar dengan tangan di depan pinggul gitu ya, depan pinggulnya, terus nggak memperlihatkan mukanya gitu. Ini seolah-olah hanya badan aja sama kaki gitu. Sedangkan bentuk satu kepalanya ya mungkin di atas ini. Dia sedang apa tuh, Kang? Tuh, lagi melihat kita, iya di ke arah kita ya. Kursi satu yang ada belahan dua ini ada satu makhluk perempuan ya. Ini jin ya. Ini jin termasuk di dalamnya satu perempuan lagi. Ini perempuan ya semuanya ya. Ini dua makhluk ini emang perempuan dua-duanya. Nah ini dua. Yang satu lagi duduk, yang satu di ujung ya, masuk itu lagi ya. Ini duduk, yang satu lagi berdiri itu ya. Kira-kira mengganggu nggak? Kalau ini rasanya ya mengganggu sebatas pada penyiarnya aja sebetulnya. Di sini mengganggu itu bukan mengganggu langsung, biasanya ini tuh hanya mengganggu dalam artian pas siaran gitu. Seolah mempertahankan teritorinya, makhluk-makhluk gaib masih bergentayangan di sekitar sini. Kalau Anda tidak percaya, bisa dibuktikan melalui uji nyali. Mau tahu siapa yang bernyali besar itu? Kita ikuti rekan Stania. Peserta uji nyali kita kali ini adalah orang yang sudah Anda kenal. Penasaran akan keangkeran tempat tersebut membuatnya nekat untuk membuktikan keberadaan roh halus. Siapa dia? Kang Ruli, kok mau sih ikut-ikutan uji nyali kayak gini? Nggak takut? Takut sih, cuman ini kan karena ada teman juga pada mau ikut, teman-teman saya yang di project juga ada beberapa yang ikut gitu. Kebetulan saya juga pengen ikut aja gitu, pengen uji nyali. Takut, siapa yang nggak takut? Saya bukan dukun, kalau dukun mungkin dia nggak takut ya. Persiapan khusus ya, paling saya siap obat nyamuk lah gitu. Iya, berdoa dulu sama Tuhan. Minta ampun dulu nih. Udah siap Kang Ruli? Sip.
sekarang gimana nih perasaannya? Silau ya. Serem juga, serem. Pak, bisa jelasin nggak sih kira-kira keadaan di sini kayak gimana? Dan ini tuh sumur tua di belakang kita gitu. Satu makhluk yang emang pada dasarnya di sini ini sangat mengganggu. Bahkan ini pernah mengganggu karyawan-karyawan sini, bahkan yang menempati di sini pula gitu. Itu kira-kira bentuknya apa ya? Kita lihat kekuatan secara supranatural di sini ya. Ini ada satu kepala ya yang selalu mengganggu dan dua makhluk lain, bahkan ya barangkali ya mudah-mudahan di sini bukan untuk menampakkan wujud. Kang Ruli, gimana? Udah siap kan? Ya. Sekarang saya kasih tahu peraturannya. Kang Ruli akan ditinggal di sini sendirian. Cuma ada kamera terkunci, jadi kita bisa ngelihat Kang Ruli. Kalau misalnya Kang Ruli udah merasa nggak mampu, bisa ngelambain tangan atau teriak, jadi sehingga kita bisa tolong. Kang Ruli merasa sudah tidak mampu, kita nyatakan gagal, kita akan menolong. Tapi kalau Kang Ruli berhasil dengan batas waktu yang kita tentukan, Kang Ruli dinyatakan menang, oke, atau berhasil. Oke, semoga sukses. Waktunya udah habis dan Kang Ruli kita nyatakan berhasil. Apa nih yang dilihat, dirasain, atau didengar? Suara langkah di sini, makanya saya kan begini ada orang jalan di dalam sini. Kah manusia atau bukan? Langkah pasti mungkin, ya mungkin langkah, nggak tahu ya, orang saya nggak lihat. Nafasnya juga kalau manusia kan kedengaran ya. Kang Ruli kelihatannya tenang banget, padahal situasinya di sini serem loh.
ini lampu ini terang, lampunya terang, terus ya saya nyanyi aja. Ini yang saya makanya nggak duduk di situ apa, kecoa. Kang Dendi, kira-kira gimana situasi waktu saat Kang Ruli lihat yang di luar kasat mata kita? Iya, emang kesatunya emang kalau diceritain memang ada suara langkah manusia atau gimana gitu ya di sebelah ini. Sebetulnya pada fokusnya nih Kang Ruli bukannya nggak mau duduk karena ada kecoa aja sebetulnya. Kenapa nggak bisa melihat ke sebelah kanan gitu kan? Ngeri orang dilihat ya gelap ya, kita juga nggak lihat apa-apa. Ada perasaan pengen berhenti nggak? Ada waktu ada suara trek gitu, ada suara apa ya, mungkin pasir jatuh atau suara kayak batu-batuan trek turun dari atas, mungkin dari jendela apa bunyi di sekitar situ. Kang Ruli, ada nggak pesan-pesan buat artis-artis lain yang mungkin bakal diuji nyalinya juga kayak Kang Ruli? Nekat aja, jangan lupa bawa teman-teman untuk dukung dengan mungkin doa. Anda merasa punya nyali, coba seperti saya saat ini. Pemirsa, demikianlah segmen uji nyali yang menegangkan. Akhirnya Kang Ruli dari P Project berhasil. Memang ada beberapa makhluk gaib yang dapat direkam atau dilihat oleh beberapa orang. Kebetulan nampak, kebetulan terlihat, itu juga dalam waktu sangat singkat akan tampak, karena makhluk gaib itu seperti jin itu makhluk yang ada bentuk tanpa materi. Jadi sewaktu-waktu bentuknya itu bisa terlihat, sewaktu-waktu bisa terekam tanpa disengaja. Dia juga mungkin waktu itu sedang lewat atau sedang berada di suatu tempat, kamera diunjukkan ke sana, bisa tertangkap oleh kamera, tapi saya yakin itu dalam waktu singkat. Kita harapkan semuanya itu mengembalikan masalah ini semua kepada Allah, karena yang tidak pernah tidak hidup, yang tidak pernah tidak ada, yang sangat berkuasa, tidak terikat dengan apapun, dialah Allah saja. Jadi baik manusia maupun jin maupun makhluk apapun selain Allah tunduk kepada Allah. Nah, itu harus ditanamkan keyakinan seperti itu. Jadi bisa syirik bisa tidak tergantung keyakinan di hati. Bila di hati kita ini yakin penuh bahwa kekuatan, kekuasaan, kemampuan segalanya ada pada Allah saja. Penampakan makhluk halus tidak selalu dalam wujud yang tertangkap mata. Apapun bentuknya, itu merupakan bukti kekuasaan Sang Pencipta. Bahwa diciptakan makhluk-makhluk pengisi alam semesta yang hidup berdampingan dalam ruang dan waktu yang sama dengan dimensi yang berbeda. Saya Hari Panca akan mengajak Anda ke dunia lain berikutnya.